Semua orang tahu bahwa 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kita sudah sering mendengar suara Soekarno membacakan teks proklamasi, melihat foto-foto ikonik, dan menghafal tanggal itu sejak sekolah dasar. Namun, ada sisi tersembunyi dari sejarah, peristiwa, perdebatan, dan ketegangan di balik layar yang membentuk momen bersejarah itu. Dari perdebatan tengah malam yang panas, bendera yang nyaris tidak ada, hingga ketakutan akan ditangkap tentara Jepang. Ini adalah kisah ilmiah dan faktual dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jarang Anda dengar sebelumnya. Perang yang mengubah segalanya. Untuk memahami proklamasi, kita harus kembali ke masa Perang Dunia II. Tahun 1942, tentara Jepang menyerbu Hindia Belanda. Belanda yang telah menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad akhirnya menyerah. Awalnya, Jepang menjanjikan konsep Asia untuk orang Asia, menampilkan diri sebagai pembebas dari kolonialisme Barat. Mereka menggunakan slogan seperti Hakuichiu, yang berarti satu dunia di bawah satu atap. Namun, kenyataannya pahit, kerja paksa atau romusa merenggut ribuan nyawa rakyat Indonesia. Tetapi secara ironis, Jepang tanpa sengaja justru menanam benih kemerdekaan. Bagaimana bisa? Mereka melatih orang Indonesia di bidang administrasi, militer, dan propaganda. Organisasi seperti PETA atau Pembela Tanah Air memberi pengalaman militer pada tokoh-tokoh masa depan seperti Jenderal Sudirman. Menjelang 1945, Jepang kalah perang. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta invasi Soviet ke Manchuria mengguncang Jepang. Krisis global inilah yang menciptakan peluang emas bagi Indonesia untuk merdeka. Janji dan tekanan. Pada Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekilas tampak seperti hadiah Jepang, tapi banyak sejarawan meyakini adalah ini manuver politik. Cara untuk menjaga kerjasama rakyat Indonesia ketika kekalahan Jepang semakin dekat. Para tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat mulai berdebat soal fondasi negara baru. Disinilah lahir Pancasila. Agustus 1945, badan lanjutan yaitu PPKI siap memfinalisasi rencana kemerdekaan. Lalu Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Ini adalah titik balik. Apakah Indonesia harus menunggu Jepang memberikan kemerdekaan atau merebut momen itu sendiri? Insiden Rengas Dengklok. Inilah drama yang jarang diceritakan. Pada malam 16 Agustus, para pemuda nasionalis, pemuda dipimpin oleh Soekarni, Khairul Saleh, dan Wikana merasa frustasi. Mereka takut Soekarno dan Hatta terlalu hati-hati, terlalu ingin menunggu restu Jepang. Maka mereka memutuskan untuk bertindak. Pagi-pagi sekali, mereka menculik Soekarno, Hatta, dan Fatmawati, yaitu istri Soekarno yang saat itu hamil besar, ke sebuah rumah terpencil di Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya, menekan mereka agar memproklamasikan kemerdekaan segera, tanpa campur tangan Jepang. Sementara itu, di Jakarta, negosiasi antara pemuda dan para pemimpin tua terus berlangsung. Insiden ini menunjukkan benturan generasi, yaitu pemuda menginginkan tindakan revolusioner, sedangkan pemimpin tua menginginkan langkah strategis dan diplomatis. Menjelang malam, dicapai kesepakatan, yaitu Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk menyiapkan teks proklamasi. Menulis sejarah di ruang tamu. Sesampainya di Jakarta, lokasi tak terduga menjadi tempat lahirnya teks proklamasi Indonesia, yaitu Rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang simpatik. Kenapa di sana? Karena Maeda menjamin keamanan dari tentara Jepang lainnya. Di dalam rumah itu, sekitar tengah malam 17 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mendiskusikan kata demi kata teks proklamasi. Fakta menarik yaitu tidak ada pengacara, tidak ada panitia besar, hanya 3 orang. Berdebat soal satu kalimat paling penting dalam sejarah Indonesia. Draft pertama ditulis tangan oleh Soekarno, lalu diketik oleh Suyuti Melik dengan sedikit perubahan. Kata tempo diganti dengan tempo. Frase atas nama bangsa Indonesia menggantikan frase wakil-wakil bangsa Indonesia. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Mereka ingin teks itu sederhana, jelas, dan akurat. Sekitar pukul 4 pagi, teks proklamasi selesai. Bendera yang nyaris tak ada. Ada bendera merah putih terkenal yang dikibarkan 17 Agustus, tapi ada fakta yang jarang diketahui, yaitu bendera itu dijahit tangan oleh Fatmawati, istri Soekarno, hanya beberapa hari sebelumnya. Tidak ada bendera resmi buatan negara, hanya selembar kain katun sederhana yang dijahit di malam hari. Lebih dramatis lagi, tidak ada alat yang layak untuk mengibarkannya. Tiang bendera dari bambu dibuat secara darurat, tali pun pinjaman. Detail kecil ini menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak lahir dengan kemewahan atau persiapan sempurna. Semuanya spontan, sederhana, tapi syarat makna. Pagi proklamasi. Pagi 17 Agustus 1945 ternyata cukup sunyi. Tidak ada panggung megah, tidak ada acara negara resmi. Hanya rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56, halaman depan dan sekitar 500 orang, tetangga aktivis mahasiswa.
Soekarno dengan tubuh demam dan kelelahan membacakan teks proklamasi pada pukul 10 pagi. Massa meneriakkan, "Merdeka!" Bendera jahitan tangan dikibarkan oleh Latif, Hendraningrat, dan Suhut. Yang mengejutkan, tidak ada tentara Jepang yang menghentikannya. Sejarawan mencatat bahwa saat itu tentara Jepang dalam kekacauan, menunggu kedatangan sekutu, menghindari konflik. Momen rapuh inilah tidak sepenuhnya bebas, tapi juga tidak sepenuhnya terikat, yang memungkinkan Indonesia melangkah menuju kemerdekaan. Beritanya menyebar secepat api. Setelah proklamasi, tidak ada TV, apalagi internet. Lalu, bagaimana kabar itu menyebar? Melalui dari mulut ke mulut, siaran radio, dan surat kabar bawah tanah. Para pemuda Indonesia merebut stasiun radio untuk menyiarkan proklamasi. Dalam hitungan hari, kabar itu sampai ke kota, desa, hingga pulau-pulau. Di beberapa daerah, rakyat bahkan belum tahu Jepang sudah menyerah. Mereka hanya tahu yaitu Indonesia merdeka. Hari-hari tak pasti setelahnya. Tapi kemerdekaan belum sepenuhnya aman. Beberapa minggu kemudian, pasukan sekutu, terutama Inggris dan Belanda, datang untuk melucuti tentara Jepang. Belanda melihat kesempatan untuk kembali berkuasa. Proklamasi hanyalah awal dari perjuangan panjang menuju Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1949, penuh pertempuran, diplomasi, dan pengorbanan. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan hanya satu momen, itu adalah hasil dari Perang Dunia, keberanian pemuda, kehati-hatian para pemimpin, dan keberanian yang lahir dari keterbatasan. Dari bendera jahitan tangan hingga kalimat singkat yang diketik di rumah seorang perwira Angkatan Laut Jepang, kemerdekaan Indonesia lahir dari orang-orang biasa yang melakukan hal luar biasa. Dan inilah yang membuat kisah jarang diceritakan ini begitu berharga, yaitu ia mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu rapi dan terencana. Kadang sejarah itu berantakan, manusiawi, dan indah dalam ketidaksempurnaannya. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Apa pendapat Anda tentang proklamasi ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.